Salam kejujuran. Alhamdulillah hari ini 16 Desember 2025 masih diberi kesehatan, rezeki, jalan pagi sambil berbelanja. Mari kita mulai berbuat dan berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari diri kita sendiri, keluarga, kita kumandangkan, kita kembangkan ke seluruh Indonesia, dan kita kumandangkan ke seluruh dunia agar tercipta kehidupan makmur mulia, baik di dunia maupun di akhirat. Hari ini belanjanya di kerupuk. Ini namanya kerupuk upil, tapi dikasih gula merah sama ada sedikit pedas-pedasnya. Ini 2000. Ini beli daun. Daun itu sepasang kiri kanan, 2.000 rupiah. Daun pisang yang akan kita pakai untuk masak. Alhamdulillah, walaupun tidak di tempat yang banyak tanamannya, masih ada yang jualan daun pisang. Ini beli telur asin 3.000. Kemudian ada tepung beras. Ini segini 3.200 gram. Berarti 100 gram 1.500. Sekilo 15.000. Ini 200 gram kalau nggak salah nih biasanya ya. Nggak kelihatan. Tepung beras 100%. 200 gram. 200 gram 3.000. Berarti 100 gram 1.500. Dibandingkan numbuk zaman dulu. Enak sekarang. Karena teknologi semakin berkembang. Udah tahu tempat sayur masih dicium juga aromanya. Begitulah mak ya. Latah. Sudah tahu tempatnya sayur campur-campur gini, masih diaromain, masih dicium baunya. Lupa satu ini namanya terong lalap. Jadi tadi 3.000, 6.000, 9.000, ini 3.000, 9.000 tambah ini semua 3.000, 12.000, 12.000 tambah 2.000, 15 tambah 2.000, 17.000 dapat segini. Ini namanya terong lalap. Lalap itu dicuci langsung dimakan dengan sambal. Katanya enak, tapi saya belum nyoba yang ini. Nah, ini namanya terong, ini campur terong yang besar 3.000 harganya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari saat sekarang ramainya kita mendengar informasi di media sosial, TV maupun media sosial yang lain, yang mereka inginkan itu hanya satu, kejujuran. Kejujuran dari siapapun. Berarti kalau melihat yang seperti itu ya, untuk mencari kejujuran sampai sebegitunya mereka di media sosial. Padahal kan sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kan kita sudah
melaksanakan hal yang demikian, tapi mungkin ada bidang-bidang tertentu yang menurut mereka perlu disampaikan secara khusus. Makanya dari sekarang bagi ibu muda yang baru punya bayi, baru punya 1-2 anak masih kecil, mari kita tanamkan nilai-nilai kebenaran yang bersifat universal, yang bisa diterima oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Untuk ibu yang baru, masih muda, keluarga-keluarga baru. Tapi bukan berarti yang sudah lama tidak berlaku, bukan. Tapi bagi yang masih baru, menanamkan sejak usia dini, baru lahir, usia dini 0 sampai seterusnya, itu tentu lebih mudah membentuknya karena belum terpengaruh dengan dunia luar. Anak masih dengan kita, belum sekolah, belum banyak kenalan teman-temannya. Nah, itu lebih mudah. Mestinya begitu. Kita tanamkan sejak dini kepada anak kita nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai yang bersifat universal, nilai kebenaran, kejujuran, disiplin, kerja keras, dan kesetiaan. Kita tanamkan kepada anak-anak kita, mulai dari diri sendiri. Kita sendiri membentuk diri kita dengan nilai-nilai kebenaran. Baru kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kita suruh dia berkata jujur, disiplin, kerja keras. Kita sendiri sudah melaksanakannya. Kita suruh begitu, dia melihat kita melakukan hal yang kita perintahkan. Kalau disebut perintah, kita beri mereka pengajaran, pendidikan, pengasuhan dengan kejujuran, disiplin, kerja keras, kesetiaan. Dan itu tertanam di memori anak karena sejak kecil orang tuanya 24 jam menemaninya, membentuk karakternya sejak awal. Tapi kalau yang sudah masuk sekolah, SMP, SMA, kita mulai, nggak ada masalah. Kita ajarkan kepada anak kita, tapi kita dulu yang melakukannya. Dari mana kita bisa memulai hal yang demikian, kejujuran? Munculkan dulu kesadaran di dalam diri. Apa kesadarannya? Segala sesuatu berasal dari Allah, kembali kepada Allah, dan dipertanggungjawabkan. Segala sesuatu, aktivitas apapun, amal ibadah apapun, sekecil apapun, semuanya berasal dari Allah. Berasal dari Allah, kembali kepada Allah, dan dipertanggungjawabkan. Apa yang kita ucapkan, satu kata saja, dipertanggungjawabkan. Contoh kita misalnya manusia berasal dari Allah. Tahu secara umum kita ciptaan Tuhan. Tapi bukan ujuk-ujuk bernama seperti ini perempuan, langsung jadi manusia. Bukan begitu. Ada ilmunya, ada ilmiahnya, ada analisanya. Tidak langsung tiba-tiba langsung dari Allah menjadi manusia laki-laki atau perempuan. Dari mana ilmunya, bagaimana caranya, teknik keilmiahannya itu seperti apa? Dari pernikahan kedua orang tua, laki-laki dan perempuan, membentuk satu keluarga, berumah tangga, melaksanakan proses pernikahan, proses di rumah tangga, segala macam aktivitas.
dilaksanakan sebagai suami istri, sebagai orang tua. Secara umum terjadilah yang namanya pertemuan antara sel sperma dengan sel telur bertemu, yang intinya itu menjadi calon bayi ketika usia tertentu di dalam kandungan, dimasukkan, diberikan rohnya dan takdirnya atau ketetapannya. Secara normal umur 4 bulan sudah bisa kita dengar detak jantungnya, berarti ada calon bayi di situ yang sudah ada rohnya dan ada ketetapannya atau takdirnya atau garis nasibnya. Sekalian masukkan, datanglah rohnya dan takdirnya, didatangkan oleh Allah. Berkembang terus menjadi calon bayi usia 9 bulan, rentang waktu 9 bulan 10 hari, atau ada juga hal-hal tertentu dalam usia 6 bulan sudah melahirkan karena kondisi tertentu. Nah, begitu lahir menjadi manusia bayi, manusia kecil, terjadilah takdirnya. Menangis. Kalau nggak nangis, dokternya akan menepuk-nepuk bagian-bagian tertentu dari fisik bayi supaya bayi menangis, mereaksi, keluarkan suaranya uak-uak, berarti normal bayinya. Normal dari segi fungsi di dalam organ-organ tubuhnya, pernafasannya, jantungnya, dan yang lain-lainnya. Tapi suara pertama keluar dari bayi adalah menangis. Dan begitu terus berjalannya waktu. Berasal dari Allah, tapi ada ilmiahnya. Berbagai macam nanti disebut orang kan, istilah-istilah di dalam kandungan. Nutfah, mudghah, atau apapun istilahnya terserah. Tapi itu ada prosesnya, ada penjelasan ilmiahnya. Tidak ujuk-ujuk menjadi manusia. Tidak tiba-tiba si A, kita ciptaan Allah, Amir, langsung jadi manusia. Tidak, tapi ada proses kausalitas. Dalam kandungan, pertemuan sel telur dengan sel sperma, selama proses 9 bulan, menjadi bayi di bumi keluar dari kandungan. Hidup sebagai manusia normal biasa dalam ukuran kecil, ukuran minim. Dan selalu berkembang, tumbuh kembang. Menjadi anak-anak, remaja, dewasa, dan seterusnya kalau umur panjang sampai tua, sampai batas takdir yang diberikan Allah kepadanya pada kematian. Lahir, hidup pertama di bumi, kemudian mengalami kematian, dan kemudian dihidupkan kembali di kehidupan yang kedua. Sebelum lahir, tidak ada dia. Tidak ada manusia yang tadi. Saya sebelum dilahirkan, ya nggak ada, tidak ada. Begitu dilahirkan oleh orang tua, hidup yang pertama. Sebelum tidak ada, mati yang pertama. Karena belum dilahirkan. Belum ada manusia yang seperti saya sekarang ini, itu tahun sekian itu belum ada. Misalnya untuk kita sendiri, anak kita pertama, sebelum lahir ya tidak ada. Mati yang pertama, begitu diproses, terjadi di dalam kandungan, ya masih belum, karena belum lahir ke bumi. Dia tidak ada. Baru dilahirkan ke bumi, hidup yang pertama. Sebelum lahir, mati yang pertama. Setelah lahir ke bumi, berproses sekian waktu, mati yang kedua. Dan nanti
menunggu waktu selama proses kematian, menunggu waktu berikutnya yang dinamakan kiamat, saat hari terakhir, hari pembalasan, hari kebangkitan, macam-macam diistilahkan. Yang sudah mati tetap menunggu sampai dibangkitkan lagi untuk kehidupan yang kedua. Mati 2 kali, kok satu ya? Mati 2 kali, hidup 2 kali. Mati sebelum dilahirkan dan mati setelah dilahirkan, hidup setelah dilahirkan dan hidup di kehidupan yang kedua nanti. Nah, itu namanya kesadaran. Kita sadar berasal dari Allah melalui proses kausalitas. Begitu juga dengan keseharian, kehidupan kita sehari-hari. Aktivitas kita sehari-hari, amal ibadah kita sehari-hari. Kita yakin, percaya sepenuhnya bahwa apapun tindakan kita, apapun amal ibadah kita, berasal dari Allah, kembali kepada Allah, dan dipertanggungjawabkan. Sekecil apapun. Nah, kita sebagai manusia hanya tunduk dan patuh melaksanakan segala ketetapan, segala takdir, segala nasib, garis tangan yang sudah diberikan Allah ketika kita dalam kandungan. Begitu lahir, maka berjalanlah. Kalau zaman dulu pita kaset ya, ada 2 itu, lubangnya berputar, yang satu masih kosong, belum ada isinya, yang satunya penuh, full. Dulu kan lagu-lagu di sana semua, zaman dulu ya. Begitu disetel, kita kan nggak tahu lagu pertama itu apa, isinya. Walaupun di situ ditulis lagu pertama judulnya bla bla bla, lagu kedua judulnya bla bla, lagu selanjutnya judulnya bla bla bla. 1 jam masa putar pita kaset, diputar, kita habis beli, kita nggak tahu nih lagunya seperti apa konkretnya. Baru dimasukkan di dalam tape recorder itu, pasang, di-on-kan, kita dengarkan. Ini mulai jalan. Ini yang banyak, ini yang kosong, belum ada isinya, pita kasetnya, diputar. Ini semakin bertambah seperti usia kita, ini semakin berkurang batas waktu kematian. Begitu terus setiap hari. Sampai batas waktu yang ditentukan, ini berhenti, sini sudah penuh, full, 60 menit. Kalau itu perumpamaannya, kita 60 tahun, 70 tahun, 6 tahun, 6 hari, bahkan belum beberapa menit. Semua itu kehendak Allah, berapapun umur yang diberikan. Dia maha berkehendak atas segala sesuatu. Takdir apa yang diberikan kepada si A atas kehendak. Takdir yang diberikan kepada Fir'aun atas kehendak Allah. Tidak mau menyembah Allah sampai akhir hayat. Takdir yang diberikan kepada para nabi atas kehendak Allah, jaminan surga. Takdir yang diberikan kepada manusia biasa yang bukan nabi seperti kita ini, semua atas kehendak Allah. Atas kehendak Allah. Allah maha berkehendak atas segala sesuatu. Hari ini kita mengatakan iya, ntar sore berubah jadi tidak. Itu atas kehendak Allah semua yang membolak-balikkan hati, yang membolak-balikkan kolbu manusia. Hati kalau sekarang sering dipakai orang. Sementara dalam informasi yang lain, kita mendapatkan informasi bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal daging
yang apabila baik segumpal daging tersebut, maka baiklah seluruh tubuh manusia itu. Baiklah amal ibadahnya, aktivitas kehidupannya sehari-hari. Tetapi apabila rusak atau tidak baik segumpal daging itu, maka tidak baiklah kehidupannya, amal ibadahnya. Dan itu semua atas kehendak Allah. Orang A menjadi baik atau orang B menjadi tidak baik, itu semua atas kehendak Allah. Maka kesadaran kita bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, kembali kepada Allah, dan dipertanggungjawabkan hanya kepada Allah. Kita pertanggungjawabkan merawat anak, mengasuh anak, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, urusan rumah tangga, ataupun kita yang bekerja di luar rumah, itu semua dipertanggungjawabkan. Karena kita sadar sepenuhnya dipertanggungjawabkan, maka kita segera introspeksi diri setiap hari sebelum tidur, minimal sebelum tidur. Introspeksi diri. Kalau kita muslim mungkin istighfar. Ya Allah, dikaji ulang apa yang sudah kita laksanakan 24 jam. Satu hari saya sudah melaksanakan ini, tadi begini, begitu. Sambil tiduran. Sebelum mata tertidur lelap. Istighfar, introspeksi diri, ya Allah, tadi alhamdulillah semua berjalan mulus maksudnya semuanya saya laksanakan kebaikan semua, tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar, melayani anak sepenuh hati, mengurus rumah sepenuh hati, tidak pernah membicarakan orang lain. Alhamdulillah ya Allah, semoga Engkau pandang itu sebagai satu amal ibadah kebaikan dan tabungan saya untuk kehidupan kedua nanti. Berapapun jumlah uang, berapapun keturunan kita, sehebat apapun mereka, dan sepower apapun kekuasaan yang kita punya, nggak dibawa di akhirat, di kehidupan kedua. Hanya tunduk patuh kita yang kita bawa. Melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Tunduk dan patuh. Kalau berbuat salah, segera istighfar. Ya Allah, mohon ampun. Kesalahan hamba. Tadi sudah berkata kasar, menyakiti hati seseorang. Saya minta maaf kepada orang ini. Maaf ya, kalau tadi kamu tersinggung karena kata-kata saya. Saya sudah mengatakan kamu bodoh. Umpama, bodoh. Satu kata, bodoh. Itu dipertanggungjawabkan. Dicatat ini. Kita tahu kan, ada malaikat rokib, atid di kiri kanan kita. Ucapan kita, perbuatan kita itu satu kata bodoh yang kita ucapkan tadi, itu dicatat mereka, kita pertanggungjawabkan nanti. Bentuk konkret pertanggungjawaban kita nanti di akhirat. Kalau kita berbuat kebenaran, surga balasannya. Berbuat kebaikan, balasannya surga. Jadi tunduk patuh kita yang diperintahkan Allah kepada kita, ada imbasnya nanti di kehidupan kedua. Surga. Tidak tunduk dan patuh, melakukan ketidakbenaran, kejahatan, ada balasannya dari Allah. Nanti di kehidupan kedua, neraka, sesal, dan menyakitkan. Kalau ini surga, kesenangan tanpa batas, ini kesakitan tanpa batas. Abadi keduanya.
Tapi selama kita masih hidup di bumi, itu pun diberi sama Allah ganjarannya. Perbuatan kebaikan diberi balasan juga sama Allah. Selama kita hidup di bumi. Tapi kita tidak tahu kapan balasan itu diberikan, bentuknya apa, dan kepada siapa. Cash kepada kita, atau pada pasangan kita, pada anak keturunan kita. Hari ini, besok, lusa, nggak tahu. Caranya seperti apa, kita nggak tahu. Dan kita pun sering mendengarkan di dalam kehidupan sehari-hari. Oh, itu balasan perbuatannya di masa lalu. Dia orangnya suka membantu, suka berbuat baik. Suatu saat kemarin dia mendapatkan kebaikan dari orang lain. Mungkin orang ini lupa kalau dia pernah membantu seseorang sekian waktu yang lalu. Tapi orang lain ingat, Pak, saya ini dulu pernah Bapak bantu, waktu itu saya jatuh, tergelincir. Ban sepeda saya selip, jatuh, saya ikut jatuh. Bapak dulu yang bantu saya, kaki saya Bapak pijit. Saya ingat sekali. Sementara si Bapak yang membantu sudah lupa, yang mana ya? Oh mungkin iya, tapi saya lupa orangnya. Oh iya dulu di tempat sana, tapi ya sudah lupa Mas. Umpamanya, dialognya begitu. Kita sering lihat di sosial media begitu. Diberi seseorang yang biasanya tidak tahu siapa orang ini. Nah itulah kehendak Allah. Semuanya atas kehendak Allah. Allah membalas perbuatannya melalui orang ini. Yang dia tidak menyadari. Atau orang ini juga tidak menyadari akan membantu seseorang ini karena perbuatan masa lalu. Tidak ada menyadari. Setelah terjadi baru dibaca. Oh iya, saya tadi membantu Bapak ini dengan memberinya sejumlah uang. Kok saya perhatikan, mungkin si Bapak ini berdagang, dagangannya nggak laku, jarang yang beli. Sehari 2 hari saya lewat, 3 hari saya lewat, kok jarang yang beli. Alhamdulillah saya punya rezeki, saya borong. Kita kan tidak tahu apakah itu balasan perbuatan kita di masa lalu. Nggak tahu kita, karena nggak ada jawaban. Hai Bapak A, itu adalah balasan dari perbuatan kamu dulu. Karena kamu pernah membantu orang lain, meringankan beban orang lain dulu. Nggak ada. Yang ada nanti di akhirat langsung konkret. Di kehidupan kedua, surga atau neraka. Surga, bersujud, Alhamdulillah ya Allah, saya menjadi penduduk surga. Yang di sini ada penyesalan. Seumpama dia ada informasinya ya. Seumpama dia akan berkata, kalau umpama aku bisa kembali lagi ya Allah hidup di bumi, akan aku laksanakan semua perintah. Aku tinggalkan semua larangan. Tapi kan tidak bisa, tidak akan terjadi lagi kehidupan di bumi seperti yang sekarang. Kenapa? Kehidupan yang kedua nanti adalah surga atau neraka. Kehidupan yang kekal abadi, kesenangan tanpa batas, kesakitan tanpa batas, sesal dan sakit, fasilitas dan kesenangan, kedua-duanya tanpa batas. Dan itu kehendak dari Allah. Ada kausalitas yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk masuk menjadi penduduk surga. Ada kausalitas yang diberikan Allah untuk masuk menjadi penduduk neraka. Surga dan neraka ciptaan Allah. Nanti waktunya belum datang. Waktunya kapan? Nanti setelah hari kiamat. Setelah hari berbangkit. Setelah saat. Maka sekarang selama kita masih hidup di bumi, istighfar, introspeksi diri atas perilaku, amal ibadah, aktivitas yang sudah kita lakukan. Dan selalu berdoa semoga diberi kekuatan untuk melaksanakan
amal ibadah, aktivitas kebenaran sesuai dengan petunjuk Allah. Itu kesadaran. Agar apa? Agar kita menjadi hamba yang berserah diri secara totalitas hanya kepada Allah. Apapun takdir yang diberikan Allah kepada kita, menyenangkan atau tidak menyenangkan, menurut kita tidak menyenangkan, sakit, susah sekali, ya Allah hidup miskin begini, saya sudah berusaha berdagang ini, perdagangannya saya perbaiki, saya berkata jujur, tapi dagangan saya nggak laku, ya Allah. Sulit sekali hidup saya, mengeluh. Menurut kita kan, menurut yang ngomong, gak enak, nasib yang gak enak. Tapi tetap dijalani. Ya kan sudah terjadi, kan sudah ngomong tadi gak enak, ya Allah, gak enak berarti sudah dirasakan. Tapi tetap dilakoni, dijalani, dan disadari, ya Allah, semoga besok saya tidak semiskin ini lagi, ya Allah. Dagangan saya laku. Bahkan sampai tua tetap seperti itu. Ya semua atas kehendak Allah. Nah, disadari tetap, ya Allah, mungkin di bumi saya hidup miskin, tidak menyenangkan. Semoga di kehidupan kedua nanti saya menjadi penduduk surga, nikmat dan menyenangkan, kenikmatan dan kesenangan tanpa batas. Kaya sejak lahir sampai kaya sampai mati, ada banyak contoh-contohnya. Miskin sejak lahir sampai miskin, sampai mati miskin, juga banyak di kehidupan kita. Kaya di lahir, miskin di tengah, kaya lagi di akhir. Ada. Kaya di awal, di tengah menjadi miskin sampai akhir, ada. Tinggal kita bagaimana menyikapi itu. Itulah takdir buat kita. Bersyukur, dikasih rezeki sedikit dan disyukuri, dinikmati bersama keluarga, dikasih rezeki banyak disyukuri, dinikmati bersama keluarga, ada kelebihan, diamalkan ibadah, diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan, tapi dicukupi dulu keluarga kita. Kenapa? Rezeki yang diberikan Allah, di sini yang menjadi sumber rezeki adalah dari suami, misalnya ayah. Uang yang didapatkan oleh orang tua, oleh ayah, dibelanjakan untuk keluarganya. Itu pahalanya berlipat ganda, manfaatnya berlipat ganda. Untuk keluarga, bisa untuk makan, bisa bayar listrik, bayar token listrik, token pulsa, bayar SPP sekolah, seragam, bayar PBB zaman sekarang. Multifungsi rezeki yang diberikan Allah kepada ayah, kepada suami, dibelanjakan untuk urusan rumah tangga. Dikasih lebih, belanja rumah tangga sudah tercukupi. Jadi manusia itu ada rasa cukupnya, ada rasa puasnya, ada cukupnya, kecukupan untuk keluarganya. Punya rumah, punya keluarga, punya anak 1, 2, 3, atau berapapun. Setiap anak sudah mendapatkan sebuah kendaraan untuk urusan sekolah. Ataupun mereka sudah menikah satu persatu, orang tua mampu belikan rumah, satu anak, satu rumah, satu kendaraan. Umpama kaya raya, baik, agamis kalau orang sekarang mengatakan. Anaknya 1, 2, 3 punya rumah, diberikan rumah semua, diberikan kendaraan lengkap, isi furnitur segala macam. Anak tinggal menempati, dinikahkan, punya pasangan, hidup normal sebagaimana orang tuanya. Masih diberi rezeki umur panjang, orang tua masih punya uang, anak sudah punya pekerjaan, punya penghasilan sendiri.
Ya orang tua bersenang-senang, bergembira melihat kondisi anaknya. Sebulan di anak pertama, 3 bulan berikutnya berkunjung ke anak berikutnya. Ada rezeki masih, dia ada beri kesehatan, uang berlebih, membangun fasilitas umum misalnya, membantu satu sekolah, membantu membelikan 1-2 meja atau 1 meja untuk 1 meja belajar untuk 1 ruangan, atau membangun musola, membantu membangun musola, gentengnya bocor, perlu karpet dan segala macam, diamal ibadahkan, disedekahkan. Kalau orang sekarang namanya sedekah jariah, Jumat berkah, memberi makan pada orang yang tidak mampu. Setiap hari Jumat makan siang. Sekarang banyak berbagai macam program-program yang menurut mereka itu kebaikan. Kenapa? Uang berapapun banyaknya nggak akan kita bawa mati. Berikan kepada anak, sudah tercukupi semua kebutuhan keluarga, selesai sudah. Ada puasnya, ada cukupnya. Cukup ya Allah, aku sudah tercukupi diriku dan keluarga. Jadi ada kata cukup dalam kehidupan manusia. Kalau nggak ada kata cukup, maka dia akan selalu kekurangan. Gaji 1 miliar sebulan masih kurang. Kepingin lagi yang lain. Dikasih 2 miliar masih kurang juga. Ada lagi yang mau dibeli. Ada lagi tempat-tempat rekreasi yang mau dijelajahi. Karena uang banyak melimpah, tapi tidak punya rasa cukup, tidak punya kata cukup. Nah, kita sebagai manusia punya rasa cukup untuk diri sendiri, untuk keluarga sudah terpenuhi semua, sudah. Punya usaha, modal dimasukkan ke usaha, karyawan diperbaiki, dikasih bonus. Hasilnya melimpah, gaji karyawan tercukupi. Hasil naik terus, dikasih bonus. Untuk apa? Untuk kesejahteraan karyawan. Kita pemodal, jangan ditanya lagi kesejahteraannya. Kan begitu, kalau pemodal tentu lebih kaya daripada karyawan. Karyawan kan pekerja. Kalau hasilnya bagus, melimpah, mari kita membangun kesejahteraan untuk karyawan kita. Karyawan 10, alhamdulillah, mereka bisa menaikkan kesejahteraannya. Sampaikan kawan-kawan, dengan kerjasama yang baik di antara kita semua, hasil kita hari ini meningkat, pesanan bertambah. Bulan ini penghasilan kita segini. Itu sudah bersih, sudah dikeluarkan untuk produk besok lusa. 1 bulan ke depan. Ini hasilnya ada kelebihan. Nih buat Anda. Masing-masing 1 juta. Umpamanya. Masing-masing 100.000. Sesuai usaha yang dilaksanakan. Berapa modalnya? Modal bulan depan sudah kita keluarkan, ada kelebihan. Yuk, rekreasi Sabtu Minggu, tapi giliran minggu ini yang rekreasi si A. Sekian orang. Jangan meninggalkan pekerjaan. Nah, bulan depan golongan kedua, gelombang kedua. Begitu. Atau barengan sekalian, atau seperti apa? Keputusan dari pemilih. Jadi begitu, ada rasa puas untuk dirinya sendiri dan untuk keluarga. Itulah yang kita tanamkan kepada anak kita sejak kecil. Kita tanamkan disiplin, kerja keras, kesetiaan, kejujuran. Dalam setiap aktivitas, nilai-nilai tersebut pasti terbawa. Disiplin waktu sholat, disiplin waktu kerja,
optimalkan proses bekerja, jam yang disediakan, setia kepada keluarga. Nah, itu kita tanamkan pada keluarga kita, mulai dari diri kita sendiri, dalam keluarga kita, masing-masing kita tanamkan. Sejak dini, terus menjadi memori bagi anak. Ini dulu yang saya lihat dalam keluarga Bapak Ibu. Dia terapkan, alhamdulillah, disesuaikan pada masanya. Karena ilmu dan teknologi selalu berkembang. Jadi tidak kita harus seperti Bapak Ibu dulu, jangan dulu. Enggak begitu. Karena ilmu dan teknologi berkembang, menyesuaikan. Nilai-nilai kebenaran tidak akan pernah berubah. Dengan kejujuran yang kuat, tunduk dan patuh melaksanakan perintah Allah, agar menjadi hamba yang berserah diri secara totalitas hanya kepada Allah. Salam kejujuran.